bawa tidur. Udah besok pagi bangun sudah tidak ada masalah. Biasanya begitu. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang menurunkan pandangannya dari yang haram di saat itu, dia gejolaknya hatinya ingin lihat, tapi dia turunkan pandangannya, Allah akan tanamkan kenikmatan iman untuknya sampai hari kiamat. Bukan cuma semasa hidup, dia akan rasakan terus manfaatnya sampai hari kiamat, kata Nabi SAW. Jadi walaupun dia meninggal, dia merasakan manfaat turunkan pandangan dari yang haram itu. Satu kali. Jadi mau tonton, mau ketemu, mau tatapan, itu ditahan. Gejolaknya ada, tapi ditahan. Nabi Yusuf alaihissalam sudah menahan. Allah berikan kekerajaan setelah itu. Gitu kan? Allah berikan janji-janji yang besar setelah itu. Jadi memang pondasi itu yang harus ditanamkan dulu. Daripada saya kerjakan dosa, lebih baik saya kerjakan ketaatan. Terus yang kedua, kalau saya tidak kerjakan dosa, kenapa? Nggak ada masalah sebenarnya. Gitu kan? Dan ini jelas bisikan syaitan. Supaya kita menganggap remeh. Kita akhirnya menganggap, oh saya sudah banyak buat kebaikan kok. Tidak apa-apa saya buat dosa ini. Bagaimana kalau pas buat dosa terus meninggal? Kan jadi su'ul khatimah. Untuk apa? Ya. Orang yang meninggal teman-teman sekalian berharap kembali ke dunia sujud sekali baru meninggal lagi. Kan pernah saya kasih contoh. Kalau detik ini ada orang di antara kita tiba-tiba melihat malaikat maut. Kemudian malaikat maut itu dia lihat yang lain tidak lihat. Dan malaikat maut mengatakan 5 menit dari sekarang ruhmu akan saya cabut. Apa yang dia kerjakan pada saat itu? Dia masih mau lagi berzina, dia masih mau lagi cari makanan kesukaannya, dia masih mau kumpul sama temannya. Mungkin dia lupakan semua orang yang di sekitarnya. Karena dia melihat malaikat maut yang lain tidak lihat. Bagi dia sekarang 5 menit lagi saya akan mati. Saya yakin dia akan melakukan perbuatan yang terbaik. Apakah itu sholat misalnya, atau dia baca beberapa ayat Al-Quran, atau dia bertobat dari dosanya. Sebenarnya kita tidak harus tunggu malaikat maut itu datang dan kita lihat, karena setiap saat dia bisa datang. Maka harus kita sadar, dan kalau kita tidak sadar ini, sadari dan tanamkan dalam diri kita seperti ini teman-teman, kita akan selalu muncul was-was kayak tadi. Oh toh saya selalu hadir majelis ilmu kok nggak apa-apa saya buat dosa begini, nggak bisa. Semua dosa ada konsekuensi hukuman. Berarti kita siap untuk dihukum, ya. Satu sisi yang lain, apa jaminannya sholat tadi sunnatul fajar itu berimbang dengan dosa yang antum lakukan? Kalau pernah dengar hadis ini hadis sahih, disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib Tarhib beliau dan disahihkan oleh Syekh Albani, masuk dalam kitab bab sedekah sebenarnya. Tapi ini berhubungan dengan tentang kisah orang sebelum kita, dia sangat baik, 60 tahun ibadah. Tidak pernah buat dosa 60 tahun. Di tahun ke-61 ya, datang ujian kepada dia. Datang seorang wanita pelacur, punya trik-trik dalam menggoda, juga dia punya kelebihan fisik dan paras wajah, lalu kemudian mengajak atau menggoda laki-laki ini. Terjadilah perzinahan selama 6 hari. Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala permalukan dia. Ketahuan, dibenci oleh masyarakat sekitar, dia pun pergi. Pada saat dia pergi, dia meninggalkan tempat itu, ya, dia menemukan dia kelaparan selama 3 hari nggak makan, terus ditemukan di sebelah kiri kanannya ada orang juga yang kelaparan. Lalu dia dapat sepotong roti, karena dia lihat orang sebelah kiri kanannya belum makan, dibagi 2 ada roti tersebut. Lalu dia meninggal dunia. Wafat dia pada saat itu. Nah waktu dia wafat kata Nabi SAW, ditimbanglah amal dia yang 60 tahun ibadah, ya, dengan 6 hari zina. 6 hari zina lebih berat daripada 60 tahun ibadah. Ibadah ini masuk dalamnya sholat, masuk dalamnya ibadah-ibadah semuanya. Dikalahkan dengan 6 hari zina. Coba bayangkan. 6 hari kalah 60 tahun itu bagaimana ceritanya? Nah itu seperti itu. Kita tidak pernah tahu kan kadar dosa itu. Kalau penanya ini dan kita semua tahu misalnya, oh Allah kasih kita gitu loh, keterangan. Zina itu angkanya 90, misal. Curi itu angkanya 100, riba itu angkanya 120, gitu misalnya. Sholat itu 1000. Kisah lah, ada angka